dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan kita sebagai suami istri, sebagai istri dengan suami, dengan kasih setia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang berpandangan salah terhadap kasih atau cinta. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu dalam proses perjalanan hidup. Namun dalam firman Tuhan ini, yang dimaksud dengan cinta atau kasih itu bukan seperti saldo di dalam rekening yang setiap saat, setiap hari bisa kita kurangi atau kita ambil. Ketika kita mau shopping ke swalayan atau ke market yang lainnya untuk berbelanja, lalu kita ambil dari rekening sehingga saldo kita berkurang. Tidak kasih yang demikian yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini. Kasih atau cinta yang kita berikan kepada seseorang karena orang tersebut memiliki sesuatu yang kita inginkan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan memberkati, karena Tuhan melindungi, karena Tuhan telah membela kita, memberikan kehidupan kepada kita. Kita mengasihi sesama karena kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin kita dapat hidup tanpa orang lain. Artinya dalam kodrat, dalam keberadaan, kehidupan kita dengan Tuhan, kehidupan kita dengan sesama, kasih itu hendaknya tidak berkurang. Karena memang dalam kehidupan kita ini kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita dengan sesama, kita harus berhubungan setiap saat. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Maka tidak seperti saldo kas tadi yang bisa berkurang. Tetapi hendaknya kasih itu terus menerus terpancar dalam kehidupan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Terlebih kepada pasangan sebagai suami istri. Namun kita juga diingatkan, kasih tidak cukup hanya dengan kasih. Tetapi dikatakan di sini kasih itu membutuhkan kesetiaan, membutuhkan setia. Kasih itu harus diimbangi oleh kesetiaan. Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya setia itu apa? Bagaimana dengan setia itu? Setia itu adalah cinta yang sungguh-sungguh yang kita berikan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak memiliki apa yang kita inginkan. Jangan nanti ketika pasanganmu dalam kelemahan tidak dapat lagi memberikan apa yang kamu inginkan, maka kasihmu kendor atau luntur atau pudar. Tetapi sekalipun apa yang kamu inginkan itu tidak kamu peroleh, kamu tetap mengasihi dia.
memperhatikan dia, menghormati dia, mendukung pasanganmu itu. Itu kesetiaan. Kalau pada saat Depi ini nanti sudah tidak cantik lagi, Jepri, tunjukkan kesetiaan. Itulah yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Harus kamu kalungkan, horuk-horukon. Kenapa harus dikalungkan? Kenapa tidak digelangkan saja? Karena setiap saat harus bisa kamu lihat. Sama seperti pasanganmu itu yang ada di sampingmu. Setiap saat kamu lihat. Kesetiaanmu juga firman Tuhan yang mendukungmu untuk mengingat kesetiaanmu itu. Harus setiap saat. Bukan hanya satu hari saja. Unang songon namasa di parngoluan nuai ngate. Suami curiga kepada, tidak percaya lagi kepada istrinya. Setiap saat dia menelepon. Karena pada saat ini HP bisa untuk menghubungi dan dihubungi. Nah, ketika suaminya ini menelepon istrinya, "Ma, lagi di mana?" "Lagi di rumah. Ini lagi masak." "Alah, bohong mama. Coba, apa buktinya mama di rumah?" "Ini loh Pak, dihidupkannya blender." "Oh iya, itu suara blender ya." Betul, berarti dia sedang di rumah. Si istri tahu. Mendengar bunyi blender, suami percaya kepadanya. Sehingga dia ketika di luar rumah pun dia bawa-bawa itu blender. Lagi menikmati kehidupan dunia pun dia bawa itu blender. Sehingga ketika suami meneleponnya, "Lagi di mana, Ma?" "Lagi di rumah." "Ini dengar suara blender. Aku lagi memblender jus. Mau buat jus untuk papa nanti." Padahal sudah lain-lain jalannya. Ini menunjukkan rasa kesetiaan itu memudarkan. Sudah membuat kasih itu menjadi erosi, menipis, semakin habis. Itu tidak diinginkan oleh firman Tuhan ini. Makanya perlu untuk dihoruk-horukkan, dikalungkan, ditanamkan di dalam batu loh hati kita itu. Sehingga kita tidak akan lupa. Oh, Tuhan sudah memberkati pernikahan kami. Bukan kami, bukan kehendak kami, kehendak Tuhan. Kami tidak mau untuk ingkar di hadapan Tuhan. Sehingga ingat selalu bahwa kita itu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dengan ikatan kasih dan setia. Bukan ikatan uang. Kalau pesta kalian ini meriah, memakan biaya 1 M, bukan uang ini yang mengikat kamu. Kasih dan setia oleh berkat daripada Tuhan. Jangan kedengaran lagi seperti pasangan-pasangan yang saat ini lagi viral ya. Suka mereka dibicarakan orang sehingga adongna didok esto luate sirang so sirang padau-dau. Itu kehidupan kita ini lagi-lagi viral. Mengatakan dirinya Kristen tetapi menyia-nyiakan berkat Tuhan yang telah mempersatukan dia. Jangan dunia ini yang lebih berharga daripada anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang paling besar dalam kehidupanmu. Kamu bisa menjadi satu pasangan yang Tuhan dirikan. Tidak semua orang bisa seperti kita. Ada orang yang dikatakan bersatu oleh karena kumpul kebo, kumpul Indomie, atau sudah berumah tangga pun tidak menghargai rumah tangganya. Maka jadilah
keluarga yang takut akan Tuhan. Jangan membuat dunia ini lebih berharga daripada anugerah atau berkat Tuhan. Pernah itu dari keluarga pendeta ini. Ketika pendeta ini ingin membeli sepeda motor, dia berdoa, dia dapat sepeda motor yang dia inginkan. Walaupun hanya melalui kredit 3 tahun. Ketika kreditnya ini sudah berjalan hampir lunas, belum lunas, dia berjalan-jalan dengan istrinya, melewati batu yang terjal, sehingga istrinya ini jatuh, menimpa sepeda motor yang sangat disayangi oleh si pendeta tersebut. Lalu pendeta ini buru-buru mengangkat sepeda motornya. Ketika sepeda motornya ini sudah bisa berdiri kembali, dia lap, dia hapus-hapus, ada yang lengket itu tanah, dia bersihkan. Ternyata istrinya sendiri tidak dia tolong. Aduh, papa ini bagaimana? Aku ini udah kesakitan, tidak bisa berdiri. Mengapa sepeda motor lebih berharga daripada papa? Daripada saya papa buat, katanya. Jangan seperti itu ya, Jepri. Nang penung ngagabe dapot mon. Waktu pacaran kamu berusaha supaya dapat ya. Bahkan hari ini juga Jepri sudah lama menunggu-nunggu, tidak tahan lagi, ya kan? Tidak tahan lagi dia itu. Kapan? Menelepon inang pendeta pun. Nang pendeta acaranya tolonglah dikirimkan. Udah tak sabaran dia untuk hari ini. Tapi jangan semangat hari ini menjadi kendor untuk kehidupanmu. Ingat firman Tuhan ini. Kasih dan setia. Itu yang mendukung supaya pernikahanmu itu langgeng sampai seumur hidup. Mari belajar dengan burung merpati ya. Masa burung merpati bisa, kita manusia yang punya akal tidak bisa? Apa yang dapat kita ambil dari filosofi burung merpati ini? Coba burung merpati itu. Sejauh-jauhnya dia terbang, dia akan kembali ke sarangnya, ke keluarganya. Dia tidak pernah itu pergi ke rumah orang lain. Dia tidak pernah itu singgah kepada pasangan yang lain. Jangan singgah nanti ke mantan pacar ya. Depi dan Jepri, tiru ini burung merpati, kasih dan setia, belajar. Dan juga burung merpati itu selalu bekerja sama. Betina dan jantan itu sama-sama mengambil ranting untuk membuat sarangnya, supaya anak-anaknya, keluarganya dapat nyaman tinggal. Mengerami juga begitu. Ketika betina ini sudah letih, si jantan ini mau mengerami. Unang songon nuai ngete. Ketika si istri memanggil suami dari lapo, DKI nina, dibawa ke tia istri nina. Atau polisi toba ngaro. Bukan demikian. Tetapi karena ikatan kasih dan setia. Si istri memanggil suami dari lapo bukan karena dia mau mempermalukan, tapi itulah tanggung jawab, menunjukkan bahwa dia harus memperhatikan suaminya. Dengan ikatan kasih dan setia tadi. Dan yang ketiga dari burung merpati ini, ternyata burung merpati itu tidak mempunyai empedu. Apa yang mau kita ambil dari keberadaan burung merpati yang tidak memiliki empedu? Berarti dia tidak menyimpan kepahitan. Gitu juga di dalam kehidupan pasangan keluarga. Jepri dan Depi. Kalau ada nanti yang kurang-kurang sedikit,
Yang pahit itu buang aja. Ya. Yang membuat rumah tanggamu itu. Jangan itu yang kamu ingat-ingat, jangan itu yang membuat dirimu kehilangan kasih dan setia. Berdoa kepada Tuhan supaya kamu dimampukan untuk saling mengampuni. Sehingga akar pahit tidak ada di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu berumah tangga. Jadilah pasangan yang penuh kasih dan setia. Amin. Kami mengucap syukur Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Engkau melihat Tuhan di tengah-tengah jemaatmu ini, kehadiran daripada putra-putri jemaatmu yang meminta kepadamu Tuhan untuk ikatan kasih dan setia mereka, agar Tuhan yang menyatukan, Tuhan memberkati menjadi rumah tangga yang Tuhan kehendaki. Biarlah di dalam rumah tangga mereka dapat hidup berbahagia. Sekalipun banyak tantangan, suka duka silih berganti, namun mereka dapat bertahan untuk ikatan kasih dan setia mereka sebagaimana Tuhan kehendaki dalam rumah tangga. Engkau juga yang memberkati kedua belah pihak keluarga. Biarlah Tuhan mereka dapat menjadi keluarga besar yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang diperkenankan dalam kehidupan keluarga mereka. Untuk acara pesta, resepsi dan adat yang berlangsung pada hari ini, di dalam acara pesta ini, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan, Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari sakit penyakit, sehingga sampai kembali ke rumah masing-masing juga dengan sukacita yang daripada Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan pesta ini, bahkan adat yang akan berlangsung. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pesta adat ini. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang kami puji dan kami sembah. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak meminta kehadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.